没学过也该分是非对错，现在先住口！老死不可，我不介意成全一下你。我让你先动手。没法活着走出这里。住手！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di sana masih terjadi pertikaian antara Suyi dengan semua murid Akademi Tianyuan, bahkan kini meluas hingga ke para tetua. Kedua tetua ini tidaklah ingin mendengar perkataan dari Mutian. Bahkan salah satunya bilang kalau Lord Suyi ini telah melakukan kesalahan karena sudah bertindak liar di Akademi Tianyuan. Di mana menurutnya perlakuan tersebut tidak termaafkan dan akan mendapatkan sebuah hukuman. Sontak Mutian yang tidak terima lantas mulailah menjelaskan tentang kejadian yang sebenarnya, di mana kekacauan ini bukanlah dimulai oleh Lord Suyi, melainkan oleh Xiang Ming dan semua murid yang menantang Lord kita. Selain itu, Mutian sangat kecewa dengan para tetua yang tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Yakni tujuan kedatangan Suyi kemari hanyalah ingin menyelesaikan masalah keluarga antara suami dan istri. Seketika salah satu tetua tidaklah mau mendengar semua ucapannya dan meminta Mutian untuk segera diam. Tetua ini bilang kalau tadi dirinya tidak memberikan hukuman pada Mutian itu karena ingin memberi wajah pada ayahnya dan juga gurunya. Tapi sekarang Mutian malah membela Suyi yang merupakan orang luar, jadi dengan terpaksa tetua ini pun akanlah memberi hukuman berat pada Mutian dengan peraturan akademi. Awalnya Mutian ingin menempas semua perkataannya tapi langsung dihentikan Lord kita. Suyi sudah sangat muak dengan semua omongan kedua tetua ini dan dia mengira jika Akademi Tianyuan sudah menolak kebenaran. Maka dari itu seharusnya mereka berdua tidaklah membuang waktu untuk berkata-kata dan langsung aja selesaikan dengan baku hantam. Di mana jika kedua tetua ini bertekad untuk meninggoy, maka dirinya rela untuk menurutinya. Sontak aja setelah mendengarnya salah satu tetua menjadi sangat kesal dan kembali meminta Suyi untuk mengatakannya lagi. Tapi Lord kita malah kembali memprovokasinya dengan mengatakan kalau telinga dari tetua ini sudahlah rusak. Di mana dia tadi bilang untuk segera menyerang dirinya saja tanpa berkata-kata lagi. Dari sini Ling Zhao tampak sangat terkejut dengan keberanian Suyi, begitupun dengan tetua ini yang langsung menjadi murka dan segera mengeluarkan kekuatannya menyerang Suyi. Tapi serangan ini sungguhlah lemah. Terbukti hanya dengan satu tangan aja Lord kita pun berhasil menahannya. Tak menyerah si tetua pun menyerang lagi, tapi kembali Lord Suyi menahannya, bahkan kembali mengembalikannya hingga akhirnya sang tetua pun terpental jauh. Jelas melihat semua ini, semua orang pun dibuat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xiang Ming dan semua orang tidaklah berkata-kata lagi dan hanya bisa menghela napas. Begitupun dengan Mutian yang mengusap dada merasa tenang karena ternyata Lord kita ini tidak perlu dikhawatirkan karena dia sungguhlah kuat yang sesuai dengan perkataan ayahnya. Setelah itu tetua yang satunya kemudian memuji kekuatan Suyi yang mengesankan. Tapi meski begitu menurut dirinya konsekuensi dari tindakan Suyi ini sangatlah besar. Di mana pada saat ini Lord Suyi sudahlah menjadi musuh Akademi Tianyuan dan mulai saat ini Lord Suyi tidak akan bisa pergi melarikan diri. Lagi-lagi Lord kita tidaklah gentar, dia bilang pada tetua ini untuk tidak membuang-buang kata-kata dan segeralah untuk menyerangnya.
Di mana jika tetua ini ingin meninggoy juga, maka segeralah menghunus pedangnya dan Lord kita akan menurutinya. Sontak aja sang tetua pun dibuat geram dengan kesombongan Sui, jadinya ia pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk melakukan serangan. Semua orang yang melihat ini tentu saja sangat gembira, terutama Xiang Ming yang merasa kalau inilah akhir dari kehidupan Sui. Melihat kekuatannya, Sui memuji tetua ini yang dia bilang sangat menarik. Tapi pertarungan tidaklah terjadi karena seseorang datang yang langsung menghentikannya. Di sana, Sui sangatlah menantikan kekuatan pedang dari tetua ini karena menurutnya kekuatannya lebih baik daripada praktisi sekte pedang naga yang pernah ia kalahkan. Meskipun sangat kuat tapi tetap aja jika tetua ini menyerangnya, maka Lord Sui akanlah memberikan pelajaran untuk dirinya. Di saat yang sama, seorang wanita pun melewati ke arah Sui dan seketika pula Lord Sui pun menyadari akan kecantikan dari wanita ini. Dia mulailah mengira-ngira jika kecantikan wanita ini sangatlah alami, yang itu bersumber dari 3 kemungkinan. Apakah sudah menggunakan teknik pengawet usia, ataukah wanita ini merupakan makhluk kuno, ataukah juga wanita ini memanglah memiliki garis keturunan khusus. Dari samping, Mutian menjelaskan tentang wanita ini yang adalah Ning Siji, kepala sekolah Akademi Tian Yuan. Biasanya Ning Siji ini selalu berpergian dan jarang terlihat di akademi. Tapi kali ini dirinya juga tidak menyangka kalau saat ini Ning Siji beneran datang ke tempat ini. Diketahui, kekuatannya sungguhlah kuat yang bahkan tak ada seorang pun yang mampu untuk mengukurnya. Setelah sampai, para tetua pun menangkupkan tangan memberikan hormat kepada dirinya. Begitu juga dengan semua murid yang juga menghormatinya. Segera Ning Siji kemudian mendekati para tetua dan segera tetua pun bersiap untuk menjelaskannya. Tapi hal itu dihentikan Ning Siji karena dirinya sudah tahu semua masalahnya. Sebelum bertindak, Ning Siji menyuruh semua murid untuk segera bubar meninggalkan tempat ini. Xiang Ming terlihat merasa senang, yang kini menduga jika Lord Sui pastilah mendapat hukuman karena telah bersikap sombong. Dia mengira jika kepala sekolah berniat untuk membersihkan area ini alias melenyapkan Sui. Di sana semua orang pun berbalik untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Lord Sui menghentikan Ling Zhao karena sebelum masalah dengan dirinya selesai, Ling Zhao tidak diperbolehkan untuk segera pergi. Lagi-lagi Ling Zhao tidaklah terima dengan perintah Sui yang masih aja bersikap sombong seperti ini. Tanpa disangka, Ning Siji juga menyetujui permintaan Sui yang kini menyuruh Ling Zhao untuk tetap di sini. Sontak aja Xiang Ming menjadi kaget, begitupun dengan para tetua yang kenapa kepala sekolah malah menuruti Sui. Awalnya Xiang Ming inginlah protes tapi dengan satu tatapan aja dia pun tidak berani dan akhirnya pergi. Lalu Sui meminta Mutian agar membawakan kertas dan tinta tadi yang akan digunakan untuk melakukan tanda tangan kontrak. Dengan santuy Sui pun kemudian berjalan menuju pada sebuah meja untuk bersiap melakukan kontrak perceraiannya dengan Ling Zhao. Melihat ini Ning Siji pun menghampiri Sui. Dia bertanya kenapa Sui ini sangatlah kekeh untuk melakukan kontrak perceraian ini. Dengan tegas Sui pun tidaklah menjawabnya dan hanya bilang jika saat ini ada lagi yang ingin menghalanginya maka akan dia habisi. Begitupun jika Ning Siji mau menghentikannya maka dia juga tidak segan untuk melawannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler, langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya terlihat para tetua kembali dibuat marah oleh Lord kita. Akibat barusan itu telah berkata kasar pada sang kepala sekolah. Namun setelah mendengarnya tanpa disangka Ning Siji malah langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang tetua ini. Jelas timbullah pertanyaan pada semua tetua dengan mengira Ning Siji yang kini membela Sui. Sudah dipastikan jika Ning Siji ini sudah mengetahui kekuatan Sui yang dia mengira kekuatannya ini belum tentu bisa mengalahkan Sui. Jadinya demi untuk keamanan Akademi Tian Yuan dia bahkan berani melenyapkan salah satu tetua ini demi tidak menyinggung Sui. Segera Sui pun melakukan tanda tangan pada kertas itu.
Begitupun dengan Ling Zhao yang langsunglah diperintah untuk melakukannya juga. Tapi si Ling Zhao ini tetaplah menolaknya karena kontrak ini sudah melanggar aturan Zhao. Tapi meski begitu Lord Sui teruslah memaksanya hingga Ling Zhao pun akhirnya menulis tanda tangannya. Dan dengan begini dia bilang mulai saat ini antara dirinya dengan Ling Zhao sudah tidak memiliki hubungan lagi. Masalah pun selesai dan Sui memutuskan untuk segera pergi. Tapi Ning Shiji kemudian menghentikan Sui dan mengundang Lord Sui untuk mengobrol dengan dirinya di aula akademi. Lalu apakah Lord kita mengiyakannya ataukah dia dengan berani kembali menolaknya? Jika penasaran maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.